Komunitas seni gaung gantung Perempuan dalam Keranda Kaca, karya Eli Dovia, dengan sutradara Widya Husni, aktor Nathan, Tama, Devi, Ryuka, Sheki, Intan, Dika, Erik, Fatur, dan Raffi, dengan komposisi musik Zizi Hadi. Sinopsis: kita akan dihancurkan oleh Singosari. Itulah mengapa kau dan aku yang dijadikan tumbal berkedok duta perdamaian oleh Singosari. Inilah Perempuan dalam Keranda Kaca. Selamat menyaksikan. Yang akan mengubah takdir. Aku perempuan yang akan membalikan sejarah. Ibu paham gejolak hatimu, anakku. Dari awal, sejak kau masih bayi merah, telah ibu bisikkan ke telingamu bahwa kau akan melahirkan sejarah seperti yang terukir pada raja garis tanganmu. Berabad kemudian, orang-orang akan membaca. Dunia akan membuka matanya. Nah, saat itu baru kau sadar, perempuan telah menyamai laki-laki, anakku. Benarkah yang ibu katakan? Benarkah? Iya, anakku. Aku mengagumimu, ibu. Satu hal yang orang-orang tak sadari selama ini, bahwa sejarah lahir dari rahim perempuan, anakku. Apa rahim aku juga, ibu? Tentu, kau gadis baik, hatimu permata. Kau akan melahirkan sejarah yang baik pula. Alam tak gampang jadi guru. Kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Bukankah kebaikan dan keburukan amat sangat sulit dibedakan, ibu? Tidak, anakku. Kebaikan dan keburukan amat mudah dibedakan. Ini persoalan hati saja. Kebaikan akan menenangkan. Sebaliknya,
keburukan akan membuat rasa gelisah. Aku perempuan yang akan melahirkan sejarah, Bu. Tapi, Bu, Tapi kenapa, anak? apakah sejarah yang nantinya akan aku lahirkan akan dipelajari, Bu? Tentu. Dunia akan membacanya. Dunia akan mempelajarinya. Tidak, 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 Bu. Aku tidak akan melahirkan sejarah itu, Ibu. Kenapa, anakku? Lupakan impian itu, Ibu. Tidak, jangan kau lupakan impian itu. Impian yang telah dibangun oleh perempuan terdahulu. Lanjutkan impianmu, anakku. Kenapa, Bu? Kenapa? Kenapa Ibu selalu bersikeras menyuruhku untuk mempertahankan impian itu? Ibu tak bisa berbuat apa-apa, nak. Tetaplah lanjutkan impian itu sebagai sesuatu yang harus kau genggam erat-erat. Ibu yakin kelak anak-anak perempuanmu, cucu dan cicit akan mewujudkannya. Betapa bahagianya membayangkan mereka bisa hidup bebas, menentukan nasib mereka sendiri tanpa tekanan maupun paksaan. Tidak, Ibu, tidak. Impian itu akan hancur, Ibu. Semua perempuan tak akan pernah bisa menentukan pilihannya sendiri, Bu. Oh, anakku dan juga. Jangan kau bunuh impian itu, nak. Jangan kau bunuh impian itu. Ibu, Ya, nak. Itu impian perempuan. Tak dapat ibu berharap kepada adikmu, Dara Peta. Sedikit pun tak singgah di benaknya untuk mendengarkan perasaan ibu. Berbedak, bersolek saja kerjanya. Oh Tuhan, nasibku dan malam. Dikurung di sangkar emas. Tak lepas badan Peta. sudah, Ibunda, sudah. Tinggallah tangisan Ibunda berdua. Percuma membuang air mata sia-sia. Perlu Ibunda berdua ketahui, keranda baru telah dipersiapkan untuk kami berdua. Aku dan adikku dalam peta. Apa? Keranda? Sejarah berulang. Ya, Ibunda. Ya, kami berdua akan dikirimkan ke Pulau Jawa bersama Mahisa Anabra sebagai tumbal perdamaian oleh Singosari. Oh tidak, ketakutanku, kecemasanku. Dara Jinda, kenapa harus kau, nak? Ibu, Adakah yang berubah dengan hidupku? Dengan nasibku yang malang ini? Ibu, Ibu tunggu, Ibu. Ibu, Ibu, Ibu. Teruskah nasib kuwariskan kepada anak-anakku? Dipajang, dipandang-pandang, diusap tak berselit. Ah tidak. Siapa? Aku, Dara Jingga. Selamat malam, Datuk. Dara Jingga? Ya, Datuk. Akankah
langit di negeri ini akan berduka, Datuk. Apa maksudmu, Jingga? Tahu saja pura-pura, Datuk. Datuk sudah tahu bukan ketidakberuntungan yang menimpa diri ini. Apa yang mesti ku perbuat untukmu, wahai anak mamaku? Datuk, aku tidak akan pergi ke Singosari, Datuk. Aku akan tetap di sini, bersuamikan laki-laki negeri ini, dan melahirkan putra-putri di negeri ini, Datuk. Kalau begitu kata adik, dan kalau itu yang terbaik, lakukanlah. Tidak bisa kubayangkan jika aku dibawa keluar dari kerajaan seorang bumi tercinta ini, Sudah, dijadikan gundik oleh hal-hal Singosari lainnya. sudah. Datuk, aku akan pergi dari sini sebelum tubuh ini dilempari ke neraka yang mengerikan. Mengerikan, Datuk. Sudah, adik. Sudah. Jujur ku katakan, diri ini lebih tidak rela bila engkau dijadikan gundik. Ini adalah penghinaan besar bagi perempuan negeri ini. Perasaanku sering rawan mengingat hal itu. Aku bergulat antara perasaan dan kewajiban. Kebijakan pembesar negeri ini seringkali bertentangan dengan hati nuraniku. Dan perlu kau ingat, hati ini berontak. Kenapa perempuan tidak diberi sedikit saja kebebasan untuk memilih? Lantas, apa yang mesti kita perbuat, Datuk? Adik, engkau datang sebagai seseorang yang meminta pertolongan. Maka biarkanlah aku yang menolongmu. Bagaimana caranya, Datuk? Aku akan menikahi kau. Lantas, hendak biar terus berupaya. Ya, ya, tamparlah Dana Jingga. Bekas jemarimu akan menjadi saksi betapa aku sangat mencintai engkau. Sudah lama diri ini menahan rasa yang datang seperti badai, empas-empas di dinding jiwa. Aku mencintaimu. Apakah aku salah jika aku mengatakan hal ini, adikku? Rasakanlah Dana Jingga, debar jantungku yang berdebur seperti ombak menghempas karang. Katakanlah Dana Jingga, sayangku berbalas. Siapa, Datuk? Jika orang lain lihat, cemarlah nama kita. Ada yang tak mesti dijawab, dan ada yang mesti diungkap dengan kias dan umpama sekalipun. Harap Datuk lakukan itu. Oh Dana Jingga, maafkanlah aku. Kan hendak membuatmu cemar, tapi maafkanlah hamba ini. Tidak mengapa, Tuan. Selalu ada kata maaf untuk Tuan. Sekarang, bagaimana punya adikku? Datuk, bantulah adikku ini, Datuk. Beri jalan. Apa yang mesti diperbuat? Sebelum besok, langit senja terlanjur lenyap di negeri ini, Datuk. Datuk, Ya, maha
Itu yang pandai. Ada apa dengannya, Datuk? Jangan meminta petunjuk. Kulah denganku. Baik, Datuk. Apa yang kalian inginkan? Begini, Mang. Kami menginginkan bagaimana jalan keluar dari permasalahan ini, Guru. Bagaimana Dara Peta dan Dara Jingga tidak pergi meninggalkan zona bumi ini. Aku tidak tahu caranya. Akan lebih baik surat itu ada pada kalian saja. Bagaimana kalau hamba menikahi Dara Jingga, Guru? Kegilaan macam apa ini? Apa yang kau katakan, Datuk? Ya, apa aku tidak salah dengar? Ini bukan kegilaan. Dara Peta dan Guru tidak salah dengar. Dan kalau itu Dara Jingga, Jingga, kenapa dia? Apa yang sedang katakan, adikku? Mengapa balik bertanya? Katakan kalau kau tidak setuju dengan kegilaan ini. Tidak, Peta. Aku tidak akan mengatakan hal itu. Ini bukan kegilaan. Pikirku, tak ada buruknya dibandingkan keputusan ini. Jadi kau setuju? Ya, Tidak kusangka kau semua itu. Di mana kecerdasan yang selalu memuja-puja ayahanda, ibunda, dan banyak orang juga. Ternyata hanya sampai di situ isi otakmu menyamakan diri dengan senang sendiri. dengan dulu, Peta. Sesuatu yang memandangku belum tentu untukmu. Sebaliknya, sesuatu yang memandang baik belum tentu juga yang terbaik untukmu. ya, ini hanya salah satu cara saja untuk menyelamatkan kalian berdua. Lagi pula, ini adalah jalan yang terbaik dan amat mulia menurutku. Tidak, aku tetap tidak setuju. Tuan dan Suparpati tidak usah berdalih. Bukankah ini salah satu cara yang Tuan lakukan untuk mendapatkan Dara Jingga yang sejak dahulu Tuan cintai? Jangan kira Dara Peta yang bodoh ini tidak tahu. Sudah, jangan diteruskan. Kita sedang mencari kata mufakat, bukan mencari masalah baru. Sesungguhnya aku tidak ingin membuat ayahanda murka. Apakah kau pikir menjadi gundik itu amat buruk hingga Apa yang kau katakan, Peta? Apa kau tak sadar jika ibu-ibu kita tak akan rela kita jadikan gundik? Itu amat buruk, Peta. Jangan kau kecewakan mereka. apa yang dikatakan ibu? Aku tidak tahu. Ya, begitulah. Begitulah kalau waktumu yang dihabiskan untuk soleh. Perhatikanlah rakyat. Perhatikanlah negeri ini. Suara bumi yang kita bangga dan kaya perlahan-lahan akan digerabati. Kita akan dihancurkan oleh Singosari. Itulah mengapa kau dan aku yang dijadikan gundik berduta perdamaian oleh Singosari. Oh, begitukah? Ya, Peta sayang. Sekarang bukalah matamu dan indah dan lebar itu. Pergunakanlah untuk melihat dunia yang tak seindah menurut sangkaanmu. Jika memang begitu, mengapa mesti lari dari kenyataan?
Apa kau tidak prihatin dengan keadaan sekarang ini? Apa kau tidak memikirkan suara bumi jika rencana ayahanda kita capai? Bukankah kau mencintai rakyat seperti yang sering kau ajarkan padaku? Ya, tentu aku prihatin, Peta. Lantas, apa tak terfikir olehmu untuk menolong rakyat? Tentu, kita harus melepaskan nasib buruk ini. Justru karena kecintaanku terhadap Swarna Bumi, ini yang aku lakukan, Peta. Turutlah perintah ayahanda jika kau memang hendak bertobat. Apa yang kau katakan, Peta? Patuh untuk dipergundik? Mana harga dirimu? Bukankah kau selalu mengajarkan padaku untuk patuh, untuk rela berkorban? Apakah ajaran itu sudah tidak berlaku lagi? Kau bisa lihat aku merelakan diriku untuk ini. Berkorban? Bukan berarti menyerah, Peta. Apa buruknya dijadikan duta atau gundik? Itu kan hanya persoalan bahasa saja. Aku akan mengikuti perintah ayahanda. Aku yang dilupakan, yang ada hanya jingga dan jingga. Jingga memang indah kataku, tetapi bukan berarti Peta harus dilupakan. Tidak. Peta! Peta, tunggu, Peta! 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 Biarkan dia memutuskan apa yang menjadi keinginannya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Laksanakanlah niat muliamu, Datuk. Jadi, engkau menerimaku dari Jingga? Iya, Datuk. Kita akan menikah. Aku akan melahirkan anak-anak negeri ini. Anak-anak yang mengerti memaknai diri. Anak-anak yang bangun pagi untuk mewujudkan mimpinya menjadi nyata. Oh, Dara Jingga, semoga kelak semua impianmu akan menjadi kenyataan. Kalau itu menjadi keputusan kalian, ku hargai. Tapi setiap keputusan mempunyai resiko. Meski aku harus melakukan dua kesalahan terbesar dalam hidup. Jauhi kewajiban seorang ayah. Mengkhianati kepercayaan suri diraja. Tapi ini harus dilakukan demi kebaikan. Keadilan harus tetap ditegakkan. Maafkan aku, Suri Dirajo. Maafkan aku. Berbahagialah kalian anak-anakku. Terima kasih, Mahaguru. Apa yang terjadi dengan anak-anak itu? Kenapa mereka pergi? Kenapa kalian membisu? Berbicaralah, di mana anak-anak itu? Dimanapun mereka akan baik-baik saja. Apa maksudmu? Mengapa begitu yakin mereka akan baik-baik saja? Atau jangan-jangan kalian berdua yang telah menyembunyikan kedua anak itu? Apa yang harus dikatakan pada Mahesa Anagra?
ketahui dari kami. Ya, untuk apa? Kalau berbicara, tidakkah akan menjadi duri dalam daging nantinya? Menyakitkan tuanku, berdarah, bernanah dan menjadi borok. Jika diam itu masih emas, kenapa tidak menjadi diam? Bukankah seperti itu yang sering tuanku katakan? Tapi ini persoalannya lain. Ini menyangkut kehormatan, harga diri, dan nama besar kita. Tunggu tuanku, harga diri siapa yang tuanku maksud? Bukankah dua anak perempuan itu harga diri, pangkat dan kehormatan tuan? Ya, harga diri. Bukankah itu bumerang tuan? Apa maksud kalian? Sudah pandai kalian melihat aku sekarang. Di mana kalian belajar menjadi istri durhaka, ha? Terkilat ikan di kolam, sudah tahu jaga betinanya. Seharusnya tuan paham dengan kias, di mana letak kecerdasan Suri Diraju, penguasa tunggal surga bumi. Jangan berbelit-belit, mambang. Jangan membuatku bertambah pusing. Ini satu lagi yang perlu tuan pahamkan. Konsep kesabaran yang belum matang membuat tuanku mengamuk di mana saja. Jangan sekali-kali tuan lakukan di hadapan rakyat. Rakyat tidak suka pemimpin pemarah. Mereka lebih mencintai pemimpin arif, bijaksana dan mendamaikan. Ah! Diam kau. Ayahanda! 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 Apa yang kau katakan, Darapeta? Kenapa kau bertanya, ha? Apa yang kau katakan? Kau tidak tahu akibatnya jika ayah murka. Jangan bermain-main dengan urusan orang dewasa. Anak, Apa yang kau katakan? Jawab aku. iya, itulah yang dilakukan anak kesayanganmu. Anak yang selalu dipuja-puja dan disayang-sayang. Dia amat rendah dan murah. Berani membakar titah Suri Diraju. Jika tidak percaya, silakan buktikan sendiri. Tanah Jingga, apa yang kau lakukan, nak? Anak kesayangan ibu telah merendahkan diri ke serendah tempat. Tutup mulutmu yang berbisa itu, Beta. Kesalahan apa yang telah ibu lakukan sehingga engkau tak sedikit pun memiliki budi? Jangan
Rai Galadinga dan Datuk Parpatia, seret mereka ke hadapanku. Jika mereka tidak kembali, maka bersiaplah menyaksikan suara bumi diratakan dengan tanah. Siap, Tuanku. Dicari di mana, Tuanku? Memalukan. Galadinga menghilang sejak 2 hari yang lalu. Dilarikan oleh Parpatia kepada itu. Apa saja punya kalian, ha? Tahu apa kalian? Iya, Tuanku. Tugas kami laksanakan. Pantas Singosari ingin menguasai negeri ini. Komandannya saja tidak becus. Sudah pandai kalian sekarang. Ayah, ayah maafkan Ananda, ayah. Galadinga, kau gadis kecilku yang patuh dan manis. Tak kusangka kau semacam ini. Ayah, sekali lagi Ananda mohon ampun, ayah. Bukan maksud hati menerhakai kita, ayah Anda. Kau Parpatia, kemenakan kurang ajar. Datuk, ayah. Tahun-tahun aku membesarkanmu dengan kasih sayang. Inikah balasanmu? Beginikah cara mengucapkan terima kasih? Putih tulangku dikubur, tak akan melupakan kedurhakaan kalian. Maafkan aku, Mama Kanda. Ayah Anda, dia tidak bersalah, ayah. Waktu kecil, belum puaskah ayah melihatku menangis? Setelah dewasa, belum puaskah ayah melihat air mataku mengalir? Menangis hidup supaya ayah dijadikan oleh gunting Singosari. Tidak bisa kubayangkan, ayah. Lantas, apa kau pikir menikah dan kepala itu jalan terbaik, ha? Ya, ya, ayah. Aku telah memilih dia sebagai pasangan hidupku. Aku mencintainya, ayah. Bagiku, menikah dengan orang yang kita cintai adalah anugerah terindah dalam hidup, ayah. Cinta. Bersetan dengan cinta. Mahu apa pula yang telah meracunimu. Aku dulu mengkawini ibumu tidak pakai cinta. Apa yang ayah akan lakukan, ha? Apa yang pernah bertanya? Apa keinginan ibu? Apakah yang pernah meminta pendapat? Setelah dewasa anak-anak ayah ini menjadi apa? Tidak, ayah tidak pernah meminta pendapatku. Lancang. Aku tidak segan-segan menghabisi para pembangkang. Walaupun itu anak kandungku sendiri.
La